Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my video. Good morning everyone. How are you today? I hope you are still in good condition so that we can continue our topic today. Okay, for today we are going to discuss about the 7th chapter of the 8th grade. Kita akan bahas bab ke-7 untuk kelas 8 yaitu tentang simple present tense. Langsung saja. Okay, next we are going to discuss about the simple present tense ya. Sebelum saya bahas apa itu simple present tense ya, saya akan bahas dulu apa yang dimaksud dengan tense ya. Tense itu adalah pola kalimat. Jadi tense itu pola kalimat. Dalam bahasa Indonesia kita mengenal yang namanya subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ini pola kalimat dalam bahasa Indonesia. Bedanya dengan bahasa Inggris, kita mengenal lebih dari satu pola kalimat atau lebih dari satu tenses. Di antaranya yang akan kita pelajari ini adalah simple present tense. Apa itu simple present tense? Jadi, it's one of the tenses to talk about repeated action, ya. Adalah salah satu tenses yang di dalamnya untuk menceritakan sesuatu yang berulang-ulang, kemudian menceritakan sesuatu yang sifatnya permanen atau fakta, dan yang ketiga adalah ketika kita mau mengucapkan sesuatu yang selalu benar atau general truth. Itu yang dimaksud dengan simple present tense. Next, we are going to discuss about the function of the simple present. Fungsinya ada 3. Yang pertama, tells the habit. Yang kedua, tells the general truth. Yang ketiga, tells the fact. Kita akan bahas satu-satu fungsi dari simple present tense ini. Yang pertama, the first is habit atau kebiasaan. Jadi, kebiasaan di sini menjelaskan kegiatan yang dilakukan berulang-ulang. Contoh, I always go to school every 6 o'clock. My sister reads the book every night. Rudy plays football every day. Ini adalah bentuk kegiatan yang berulang-ulang, maka menggunakan kalimat simple present tense. Selanjutnya, general truth atau kebenaran umum. Jadi, kebenaran umum itu adalah sesuatu untuk menjelaskan fenomena alam yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Jadi fenomena alam tapi hubungannya dengan ilmu pengetahuan. Contoh, the sun rises in the east, kemudian water boils at 100 degrees Celsius, kemudian the bat sleeps during the day, dan the earth is round. Bumi itu bulat, matahari terbit dari sebelah timur, itu adalah fenomena alam tapi berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Ada di buku-buku science ya. Teman-teman dengan general truth, maka menggunakan kalimat simple present tense. Yang ketiga, fact atau fakta. Jadi menjelaskan segala sesuatu yang sifatnya permanen atau tetap. Contoh, I live at Kuningan. My sister works as a teacher. I am a student. Sesuatu yang sifatnya permanen atau tetap. Ya, fakta. Itu juga menggunakan kalimat simple present tense. Next, we are going to discuss about the type of the sentences. Jenis kalimat itu ada 2. Ada kalimat yang verbal, ya. Ada kalimat yang nominal. Jadi kalimat verbal itu adalah kalimat yang menggunakan kata kerja. Contohnya ada kata go, play, read, drink di dalam sebuah kalimat tersebut. Ya, ada kata kerjanya. Sedangkan kalimat nominal tidak menggunakan kata kerja. Biasanya menggunakan kata bantu, are, am, dan is pada kalimat tersebut. Selanjutnya kita akan bahas mengenai bentuk kalimat dari kalimat verbal. Bentuk kalimat itu ada 3. Ya. Setiap bentuk kalimat ada 3. Ada bentuk kalimat positif, ada kalimat negatif, dan ada kalimat interrogatif. Ini adalah bentuk kalimat verbal. Ya. Aturannya kita bisa gunakan aturan yang sudah saya buat di sini. Ada subjek ditambah verb 1 ditambah
verb 1 atau verb 1 yang ditambah s atau es, kemudian ditambah objek atau complement. Ini adalah aturan atau rumus yang bisa kita gunakan. Ini contohnya, ada I play the ball every day, you always read the book, we usually watch the movie, they go to school every morning, she sleeps 7 hours every night, he studies English 2 hours a day, it plays the ball. Ini bagian dari kalimat positif ya. Perhatikan baik-baik di sini. Kapan kita gunakan kata kerja bentuk pertama dan kapan kita gunakan verb 1 yang ditambah s atau es, itu tergantung dari subjek yang digunakan. Jika subjeknya I, you, we, they, maka hanya menggunakan verb 1 saja. Tapi jika subjeknya she, he, atau it, maka verb 1 wajib ditambah s atau es pada kata kerjanya. Lebih lanjut kita akan bahas pembahasan kapan kita gunakan s, kapan kita gunakan es, atau bahkan kapan kita hanya menggunakan verb 1 saja. Di sini sudah saya buat aturan subjeknya. Yang pertama, jika subjeknya I, you, we, they, ya, kalau subjeknya adalah I, you, we, they, maka dalam kalimat positif kita menggunakan verb 1 dalam kalimat positif. Sedangkan dalam kalimat negatif atau kalimat tanya, kita menggunakan kata bantu do di dalamnya. Ya, awas, I, you, we, they, maka menggunakan verb 1 dalam kalimat positif dan menggunakan kata bantu do dalam kalimat negatif dan kalimat tanya. Selanjutnya, jika subjeknya she, he, it, maka kata kerjanya harus ditambah s atau es dalam kalimat yang positifnya. Sedangkan dalam kalimat negatif dan kalimat tanya, kata bantu yang digunakan adalah das. Oke? Itu aturan subjek. Sekarang pertanyaannya adalah kapan kita gunakan s, ya? Kapan kita gunakan es? Saya sudah buat aturan penggunaan s atau es di sini. Ada 4 aturan di sini. Yang pertama, penggunaan s atau es pada verb 1 hanya boleh digunakan ketika subjeknya she, he, atau it. Selain itu tidak boleh. Ya, I, you, we, they tidak boleh verb 1-nya ditambah s atau es. Kemudian pada umumnya verb 1 itu ditambah s jika subjeknya she, he, it. Pada umumnya kebanyakan ya. Contoh ada play berubah menjadi plays. Dan seterusnya, ada banyak, paling banyak ya verb 1 ditambah s ketika subjeknya she, he, dan it. Yang ketiga, jika verb 1 diakhiri dengan huruf salah satu yang ini, ada huruf O, S, SH, CH, X, dan Z, maka awas, kata kerja verb 1-nya diakhiri dengan huruf ini, maka kata kerjanya harus ditambah ditambah es. Ya. Contoh, ada kata go, push, wash, teach, fix, dan bus. Itu harus ditambah es ketika subjeknya she, he, dan it. Go berubah menjadi goes, ya, push menjadi pushes, dan seterusnya. Awas, dengan syarat subjeknya harus she, he, atau it. She, he, atau it, maka berubah menjadi goes, pushes, washes, teaches, fixes, dan buses. Itu bagian dari aturan yang ketiga, aturan es ya. Kemudian verb 1 jika diakhiri dengan huruf y, kalau verb 1-nya diakhiri dengan huruf y, jika verb 1-nya diakhiri dengan huruf y dan didahului dengan huruf mati atau huruf konsonan sebelumnya, sebelum huruf y ada huruf konsonan, maka y berubah menjadi huruf i kemudian ditambah akhiran es. Contoh, ada kata study, ya.
Study diakhiri dengan huruf Y. Maka Y berubah menjadi huruf I. Ya. Jadi huruf I kemudian ditambah akhiran ES, berubah menjadi studies, berubah menjadi worries, berubah menjadi carries jika subjeknya she atau he atau it. Awas. Selain itu tidak boleh. Okay, next we are going to discuss about the verbal sentence ya dengan bentuk yang negatif. Dalam bentuk yang negatif ini, pola yang digunakan yaitu subjek ditambah do atau does, kemudian ditambah not, ditambah verb 1 dan ditambah objek atau komplementnya. Perhatikan baik-baik di sini. Kata bantu yang digunakan yaitu adalah do atau does, kemudian ada not di dalamnya dalam kalimat yang negatif. Kita lihat di sini contohnya ada I don't play the ball every day, you don't always read the book, we don't usually watch the movie, they don't go to school every day, she doesn't sleep 7 hours every night, he doesn't study English 2 hours a day, it doesn't play the ball. Kita lihat perbedaannya di sini. Ketika subjeknya I, you, we, they, ya. Ketika subjeknya I, you, we, they, maka kata bantu yang digunakan adalah do. Sedangkan subjek she, he, it, kata bantu yang digunakan adalah does, ya. Do not itu bisa disingkat menjadi don't, does not bisa disingkat menjadi doesn't. Itu bentuk kalimat yang negatif. Selanjutnya, kalimat yang interrogatif. Di sini kita menggunakan kata bantu lagi, do atau does. Bedanya dalam kalimat interrogatif, do atau does-nya terletak sebelum subjek. Kalau kalimat tadi negatif dan positif, subjek duluan. Tapi kalau di kalimat verbal yang interrogatif, kata bantu do atau does muncul di awal. Dan jangan lupa, ciri dari kalimat tanya harus ada tanda tanya. Ya. Contoh di sini, do I play the ball every day? Do you always read the book? Do we usually watch the movie? Do they go to school every day? Does he sleep 7 hours every night? Does he study English 2 hours a day? Does it play the ball? Ini bentuk kalimat yang interrogatif atau kalimat tanya. Muncul kata bantunya di awal. Untuk subjek I, you, we, they menggunakan do. Untuk subjek she, it menggunakan does. Dan diakhiri dengan tanda tanya di belakangnya. Semuanya menggunakan tanda tanya. Selanjutnya kita akan bahas kalimat nominal ya dalam bentuk yang positif. Untuk kalimat nominal dalam bentuk kalimat positif yaitu dengan pola subjek ditambah to be, are, am, is, kemudian ditambah adjective atau adverb atau noun. Di sini contohnya adalah I am a student, you are a student, we are students, they are students, she is a student, he is a cat, it is a cat. Perhatikan baik-baik. Dalam kalimat nominal ini, to be yang digunakan adalah are, am, dan is. Are itu digunakan untuk subjek you, we, they. Kemudian am digunakan untuk subjek I. Dan she, he, it menggunakan to be, is. Ya, I am students dan seterusnya itu bagian dari kalimat nominal. Tidak ada kata kerja di sini. Yang ada adalah salah satu di antara adjective, adverb, atau noun. Di sini saya gunakan noun. A student, a cat, itu adalah kata benda. Selanjutnya, untuk kalimat nominal yang sifatnya atau bentuknya negatif, tidak jauh berbeda dengan yang positif tadi, hanya yang membedakan ada kata not di sini. Ya. Contohnya, I am not a student, you are not a student, we are not students, they are not students, she is not a student, he is not a student, dan it is not a cat.
ya. Hanya ditambah not saja dalam kalimat nominal yang negatif. Selanjutnya untuk kalimat nominal yang bentuknya interrogatif, tidak jauh berbeda dengan yang verbal tadi. Kata bantunya pindah ke depan. To be di sini pindah ke depan. Kemudian baru diikuti dengan subject. I am a student. Are you students? Are we students? Are they students? Is she a student? Is he a student? Is it a cat? Itu bagian dari kalimat interrogatif. Perbedaannya di situ, ya. Selanjutnya ada yang namanya time signal atau keterangan waktu yang biasa digunakan dalam kalimat simple present tense. Jadi setiap tenses punya time signalnya masing-masing. Untuk simple present tense yang biasa digunakan untuk menunjukkan bahwa itu kalimat simple present tense diantaranya ada always, ada often, ada seldom, ada rarely, ada never, ada usually, ada generally, ada habitually, ada sometimes, ada on and off, ada now and then, ada occasionally, ada every day, every night, every year, every month, every week, once a week, dan twice a year. Itu time signal. Jadi kalau ada kata ini di sebuah kalimat, kemungkinan besar ya itu adalah kalimat simple present tense ya. Okay, that's all from me. I hope you enjoy with this classroom and I hope you get something in this discussion. So, see you in the next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.